Halo guys, kembali bersama gua di channel Uil Nimeku. Hari ini gua bakal bahas anime lagi. Sorry, bukan anime. Gua akan membuat konten lagi. Dan kali ini adalah konten yang sebenarnya gua tunggu banget setiap musimnya. Nah, kira-kira konten apa itu? Ya benar-benar adalah top ending anime Spring 2022. Ya jadi ya gua happy banget, sumpah gue happy banget dengan musim ini. Dan gue bisa bilang ini adalah musim favorit gue mungkin di tahun ini. Nanti nggak tahu sih kalau summer apa fall seperti apa animenya. Intinya intinya spring ini benar-benar terasa spesial banget nih. Jadi semua anime yang gue tonton itu semua gue suka. Nggak ada satupun yang gue nggak suka, semua gue suka. Walaupun memang levelnya itu ada hal-hal yang kurang, mungkin jatuhnya ke oke, yang artinya gue masih bisa nonton, gue masih bisa enjoy untuk gue nikmati. Ini makanya gue ngerasa spring ini benar-benar terasa spesial banget, dan gue akhirnya berani untuk ngambil banyak anime di spring ini. Nah, makanya terakhir kali gue paling banyak di musim summer 2021 itu pun cuma 8 anime nih. 8 anime karena gue rasa summer itu ya bagus-bagus, ya kan, bagus-bagus itu summer di 2021. Nah, makanya akhirnya spring ini gue berani ngambil dan gue pecahkan rekor, bukan 9, bukan 10, bukan 11, tapi 12 anime langsung yang bakal gue reaksi di musim ini. Jadi gue juga berani juga ngambil beberapa anime yang ngambil 2 cover man, seperti Spy X Family, Summer Time Render. Mungkin ya semoga sih Kakeou no Inazuke kalau misalnya bagus bakal gue ambil juga gitu. Jadi ya 12 anime benar-benar so far so heavy, so crazy man. Jadi makanya gue berharap semoga apapun hal yang tidak diinginkan terjadi jangan terjadi itu. Dan ya ending anime langsung. Jadi gue benar-benar sangat suka dengan ending animenya dan juga openingnya. Jadi makanya ini gue buat ending dulu baru nanti buat openingnya. Mungkin 1 atau 2 minggu lagi baru bakal gue buat openingnya gitu. Jadi kita bicara ending. Jadi ending ini yang paling vokal atau yang paling menonjol di musim ini adalah lagunya, men. Jadi benar-benar semua nih lagunya nih gue rasa punya ciri khasnya masing-masing. Jadi makanya kalau soal grafis, gue rasa semakin kesini semakin bagus sih. Mungkin kalian setuju kali dengan pendapat gue itu tentang grafis di musim ini. Gue rasa grafis di musim ini nih oke gitu menurut gue, better dibanding musim sebelumnya menurut gue. Tapi nggak tahu sih kalau menurut kalian. Tapi itu selain faktor grafis, lagu juga sangat berpengaruh. Nah, makanya gue bilang ini lagunya di musim ini menurut sangat unik banget. Jadi makanya gue agak sedikit bingung ini untuk nentuin ending, terutama ya ending spring ini kira-kira yang paling bagus dari top 15, dari posisi 15 sampai nomor 1 yang terbaik siapa, pokoknya langsung aja dipantau di channel ini. Dan ya tetaplah gue akan membuat kriteria gue sendiri yang pasti tidak jauh beda seperti di musim sebelumnya. Di musim ini yang pasti gue akan 70% lagu dan 20% grafis dan 10% itu adalah pribadi gue atau ibarat kata pendapat gue. Jadi kalau misalkan ada satu momen di mana lagu dengan grafis ini sama-sama bagus, maka balik lagi ke pilihan gue lebih prefer kemana atau gue lebih suka kemana gitu. Makanya kita akan lihat posisi 15 sampai 1 versi gue. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke top ending anime Spring 2022 versi gue. Oke, langsung aja dari posisi 15 sampai 11. Nah, kira-kira anime apa yang pantas masuk ke posisi 15 sampai 11, dan inilah dia.
Oke, sekarang masuk ke posisi 10 sampai 6. Nah, kira-kira anime apa yang pantas masuk ke posisi 10 sampai 6, dan ini dia. Lanjut di nomor 10. Ya, pasti teman-teman sudah tahu bahwa Yusame Masu pantas masuk di posisi 10 karena yaitu gue suka dengan lagu dari Naoto Yama. Jadi makanya ini Naoto Yama ini sibuk banget gue rasa di musim ini. Jadi Naoto Yama tuh setahu gue itu bawain karakter juga sih di Kakono Inazuke, cuma gue lupa yang rambut ungu itu namanya. Terus juga banyak kok, belum Naoto Yama banyak kok di musim ini gitu. Dan juga pada akhirnya juga bawain lagu ending gitu, bawain lagu untuk Yusame Masu gitu, yang menurut gua so far bagus gitu. Jadi kayak masih bisa sih, na gitu, pokoknya itu enak banget sih. Jadi kayak khas banget dia gitu, chill dan happening gitu, gue suka banget. Jadi gua rasa Yusame Masu pantas masuk posisi ke 10. Oke, sekarang masuk ke posisi 9. Otome Mopseka, ya jujur mungkin ini akan mewakili perasaan teman-teman juga gitu. Tahu manganya The Promised Neverland, terus ketika dilihat di season 2-nya garapan anime benar-benar parah banget. Dan ketika ngeliat ingat Mopseka, ya oke gitu maksudnya. Ya oke, ini mungkin gue paham perasaan teman-teman gitu tentang mengapa Mopseka ini terlihat seperti itu gitu kan. Yaitu karena Engi bener-bener parah banget, keterlaluan menurut gue sih, keterlaluan sebagai harusnya studio baru itu buat image mereka tuh baik gitu. Tanmoshi yang LN-nya bagus, Mopseka yang LN-nya juga bagus, harus di BEM sama Engi gitu, makanya kasihan gitu menurut gue. Jadi potensinya hilang gitu. Tapi akhirnya semakin kesini orang-orang jadi kayak oke lah, mungkin ini yang terbaik gitu. Jadi makanya orang-orang jadi pada nonton dan akhirnya jadi suka dengan anime juga. Jadi makanya mereka akhirnya mulai ngikutin lagi gitu kan Mopseka gitu. Nah, untuk endingnya ya gue oke lah, maksudnya gue suka dengan lagunya, memang enak sih sumpah. Gue bagian rap itu paling enak yang bagian ini. Itu sumpah enak banget main lagunya, main itu easy listening banget sih menurut gue. Jadi ya Mopseka pantas banget kok masuk di posisi ke 9. Oke, nomor 8 ada Dance Dancer ya. Akhirnya gue ngikutin ini anime. Jadi gue kayak sempet ragu dengan anime ini. Jadi karena kan itu dansa ya kan. Gue inget banget sama Yakusoku Ballroom. Yokoso Ballroom, sorry, Yakusoku. Gue ingetnya Yakusoku mulu gue. Yokoso Ballroom itu kurang lebih mungkin konsepnya sama seperti ini gitu loh. Dan ternyata bener sama seperti ini. Tapi mungkin gue rasa potensi anime ini lebih mirip ke romance-nya gitu. Makanya gue ngeliat kan ini bener-bener indah banget men, buatan MAPPA men. Jadi bener-bener orang yang tidak tahu ternyata MAPPA ini buat anime ini bener-bener bagus menurut gue. Dan ya punya ending yang dibawakan oleh Hitori, band terkenal. Gue suka dengan endingnya gitu, ending dari Dance Dancer ini gitu. Dan ya udah itu sih, jadi bener-bener gue suka dengan part-partnya, apalagi bagian refnya itu gue suka banget. Oke, next masuk ke posisi ke-7. Di situ ada Pari Pikome ya. Ya mungkin gue ngeliat di beberapa banyak chart top ending khususnya
mereka banyak yang nggak suka, men. Gue nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin emang karena emang lagu cover atau gimana, gue ngerti. Tapi yang jelas ending ini enak, men. Itu enak banget, men. Ya, hey DJ, come and see, yeah. Itu enak banget, sumpah. Hey DJ, come and see, yeah. Itu jadi kayak, itu kan lagu jadul menurut gue. Itu kan lagu jadul yang di cover oleh Neko 9 apa berapa ya? Ya pokoknya DJ itulah, pokoknya penyanyi cover itu di cover oleh dia gitu loh. Lagu lama gitu kan. Jadi makanya itu lagu lama yang di cover oleh dia gitu. Dan ya enak kok. Maksudnya enak gitu. Jadi kayak seakan-akan ini dari lagunya dia sendiri gitu. Jadi kayak lagu miliknya dia sendiri gitu. Jadi makanya gue suka dengan endingnya Party Komai, apalagi juga ngeliat Eiko cute banget kan, kayak ala-ala kartun juga Liang, terus juga bosnya itu gue suka banget. Jadi kayak ya gak kalah menarik kok, openingnya oke dan endingnya juga oke gitu, dan merasa pantas Party Komai masuk ke posisi ke-7. Oke, masuk ke posisi 6, di situ adalah Love Live Nijigasaki season 2. Ya, emang sih kalau soal Love Live, pokoknya kalau soal anime Love Live mau Superstar, kalau saya gue nggak nonton sih, Superstar, Nijigasaki itu pasti lagu enak semua. Nijigasaki pasti enak lagunya, semuanya enak, mau saat perform, mau ending, mau opening pasti enak. Nah makanya ketika tahu endingnya seperti ini, gue langsung hafal. Maksudnya gue langsung hafal dan gue kayak oke, ini lagunya sih seneng banget dan gue suka banget. Jadi kayak gue bakal masukin lagu ini di top list gue, atau mungkin gue masukin lagu ini di playlist gua gitu kan, karena udah banyak, men, playlist gua di musim ini gitu. Nah, salah satunya ada Love Live. Makanya gue suka banget, apalagi ini kan pergabungan semua karakter kan saling nyanyi gitu kan. Jadi kayak gue suka banget bagian part di awal gitu, yang tet tet tenet tet. Itu lucu banget sih. Jadi kayak pose-posenya Setsuna, posenya si siapa namanya, posenya si Lanju, terus Ayumu, terus semuanya lah, Rina, terus siapa lagi tuh, Yu juga kan, gue seneng banget tuh. Apalagi bagian Mifune, aduh sumpah gue please come on gitu loh, please come on Mifune, kapan lu tampil gitu, gue pengen lihat gitu. Jadi gue emang ini sih, emang fans banget gue sama Mifune gitu, karena dia tuh orangnya tuh yang kalem, tapi gue yakin bakal liar di panggung gitu. Walaupun memang gue tidak tahu manganya atau tidak tahu gamenya, gue kan nggak tahu, tapi gue ngerasa bahwa nih karakter seperti Mifune ini pasti bakal liar sih di panggung gitu. Itu jadi makanya gue suka dengan endingnya Love Live Nijigasaki season ini. Mungkin kalau gue sandingkan dengan season 1, gue lebih suka season ini karena memang lagunya enak banget, jadi ngebeat. Kan kalau di season 1 itu kan enak juga gitu kan, tapi gue lebih suka yang tipikal ngebeat gitu. Makanya nih season 2 ini kayak bener-bener nyihir gue biar gue suka dengan ending ini gitu. Jadi itu mungkin kenapa alasan Love Live Nijigasaki season 2 pantas masuk ke posisi ke posisi 5 sampai 2. Nggak kerasa, men, udah masuk posisi 5, dan mungkin gue bakal taruh di top 1-nya di akhir biar teman-teman juga menebak gitu kira-kira siapa animenya atau apa animenya. Dan ya untuk top 5 ini sampai 2 jujur gue benar-benar sangat sulit banget. Mungkin tersulit dibanding opening menurut gue. Jadi opening tuh gue udah punya bayangan sih top 5 siapa aja gitu. Tapi kalau top 5 ending ini benar-benar sulit banget, men. Jadi langsung aja kita lihat di posisi 5 sampai 2, dan inilah dia. Ya, jadi alasan gua memasukkan Kaguya sama Love is War di posisi 5.
Jadi ya kalau soal grafis sih Awan Picture nggak gue nggak raguin sih, belum tentu gue nggak raguin. Mungkin kalau grafis bisa lah masuk top 3 gitu, bisa lah. Tapi kan ini baik lagi ke selera gue atau kriteria gue ketika lagunya ini oke, tapi ada yang lebih oke, intinya gitu. Jadi makanya Airi Suzuki ini apa namanya, selain ngisi Seiyunya Chika, dia juga bener-bener apa ya, kayak cinta mati banget sama Kaguya sama men. Jadi semuanya diborong semua sama dia. Jadi Airi Suzuki tuh bener-bener, gue tuh bener-bener fans banget sama Kaguya sama. Jadi gue bener-bener hati gue tuh untuk Kaguya sama gitu. Makanya gue seneng banget sih dengan apa namanya, orang yang bener-bener loyal, bener-bener seneng sama sebuah anime gitu. Makanya gue tidak meragukan lah kalau Airi Suzuki ini bener-bener top banget. Dia bener-bener gue suka movie men, jadi gak ada hubungannya sama animenya. Jadi bener-bener yang dimana Shirogane ini ingin mengembalikan Kaguya, ya kan, makanya dilakuin misi dengan bareng-bareng Ayasaka, dengan Chika juga kan, gitu. Dan akhirnya dia berhasil mengambil Kaguya, tapi di ending ternyata hanya mimpi. Jadi makanya itu kayak apa ya, gue inget itu di season 1 itu, ya gue inget banget itu ending sama kayak season 1. Jadi kayak nggak tahu sih apakah memang ini ada hubungannya dengan season 1, tapi kayak ceritanya itu kayak nyambung men. Jadi kayak nyambung gitu loh, nyambung cerita season 1, ending season 1 sama ending season 3 ini kayak nyambung. Jadi kayak ada lanjutannya gitu. Dimana apa ada hubungannya dengan pesawat terbang gitu kan. Jadi makanya gue inget banget sih itu ending 1 kan gitu banget, khas banget Kaguya sama. Jadi makanya gue nggak kaget sih kalau misalkan ternyata endingnya seperti ini gitu di season 3 ini. Dan ya udah, mungkin itu kenapa alasan Kaguya sama pantas masuk di posisi kelima. Oke, sekarang masuk ke posisi keempat. Nah ini murni karena lagu men. Jadi jujur ya, ini gue jujur aja ya, gue jujuran aja. Saji itu memang gue suka banget sama Saji. Dan ketika gue tahu Saji ini sebelumnya memang nyanyiin Kageki Shoujo ya kan, gue bener-bener suka banget sama opening Kageki Shoujo. Terus juga beberapa lagu lainnya gitu kan yang memang gue ikutin juga yang bukan non anime ya kan. Jadi ya itu, ketika bawain Tomodachi Game, supaya gue seneng banget sih. Maksudnya gue seneng banget ternyata Saji bawain Tomodachi Game, dan ternyata lagunya bener enak banget. Kalau gue boleh jujur, Tomodachi Game lagunya yang paling terbaik menurut gue di season ini. Makanya mungkin yang tidak mendukung ini adalah grafisnya. Balik lagi ke awal. Jadi mungkin ada yang lebih better grafisnya dari Tomodachi Game. Jadi makanya kan itu apa ya? Mungkin gue sangat mengerti sih alasan kenapa grafisnya dibuat seperti ini gitu. Gitu. Karena lagunya ini kan udah apa ya, udah creepy banget, bukan creepy sih maksudnya, liriknya tuh kayak apa ya, kayak ini soal pertemanan men, soal pertemanan di mana pasti ada rasa bohong, pasti ada rasa jujur dan sebagainya gitu kan. Dan makanya gue ngeliat lagunya ini dengan grafisnya ini cocok gitu menurut gue, cocok gitu. Jadi kayak di situ ada back to the past, karakter-karakter lain. Kayak di si Yuichi, Sawaragi Shiho, terus juga si Tenji Mikasa ya kan, terus juga si Shibe ya kan, sama si Kokorogi gitu. Makanya itu bener-bener apa ya, badas banget lah. Gue suka banget dengan ending Tomodachi Game ini. Jadi itu, jadi kalau ditanya lagu yang terbaik di musim ini ya Tomodachi Game nomor 1 udah, itu buat paten. Gue bener-bener seneng banget gue Saji akhirnya bawa lagu Tomodachi Game, bener-bener perfect banget, best pokoknya untuk lagu di season ini. Tapi ya itu, ending ada yang lebih better dari Tomodachi Game. Dan yaudah, mungkin itu kenapa alasan gue Tomodachi Game sangat pantas masuk ke posisi keempat. Oke, sekarang masuk posisi 3. Nah ini di luar dugaan men. Gue harus bersabar untuk membuat konten ini. Nah makanya akhirnya gue menunjuk atau memilih Kakao no Inazuke jadi posisi ketiga. Ya mungkin ini kontroversial, tapi ini this is pilihan pribadi gue, opini gue. Jadi
memang apa ya, lagu ini lagu ini atau ending ini bener-bener lucu aja gitu, gue suka gitu. Jadi kayaknya sih sama seperti Tomodachi Game. Jadi gue rasa nih visualnya visual manga deh kalau nggak salah. Jadi kayak kelihatan manga banget itu, maksudnya kayak kelihatan manga banget itu. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah di lagunya. Lagu itu bener-bener enak banget nih. Jadi kalau lu tahu Sangatsu no Fantasia itu terakhir kali itu nyanyi di Mahoka Koko no Yutosei season 2. Mahoka Koko no Yutosei spin-off-nya gitu. Di musim fall nggak salah, musim fall 2021 gitu. Itu enak banget men. Itu semua itu enak banget sih. Jadi kayak apa namanya, ketika Sangatsu no Fantasia ngisi lagu Kako no Inazuke, sumpah itu the best lah pokoknya. Jadi kayak apa, nana, apalagi pas bagai gitu ya. Itu semua itu lucu banget sih. Erika sumpah, gua ngesim banget gua sama Erika sumpah. Jadi kayak ya gua nggak tahu sih kalau karakter lain nanti bakal seperti apa gitu kan. Tapi so far untuk first impression atau ibarat kata gua ketika sebelum nonton anime ya gue incer cuma Erika. Jadi makanya gue bener suka banget sama Erika gitu. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya teman-teman nggak setuju apa gimana, yang jelas gue emang suka dengan Erika. Dari pandangan pertama gue suka dengan Erika gitu. Jadi makanya itulah alasan gue kenapa Kako no Inazuke pantas masuk ke posisi ketiga. Oke, sekarang masuk posisi kedua. Dan kenapa alasan gue memilih Komi-san season 2 masuk di posisi 2, yaitu karena kalau ditanya siapa yang paling best visualnya, yang jelas Komi-san. Jadi menurut gue Komi-san ini untuk apa namanya, untuk opening dan ending ini sudah tidak bisa diragukan lagi kalau soal visualnya. Benar-benar yang ya ini khas Komi-san gitu, ini khas OLM. Jadi kayak apa, nggak bisa ditiru sama anime lain gitu. Gue suka banget sama penggambarannya yang benar-benar sangat halus gitu. Jadi itu gue suka banget dengan apa ya, gue tersihir ending Komi-san tuh cuman karena visualnya gitu. Nah untuk lagunya oke gitu, gue suka. Apalagi kan ini kan fantasi cute kan. Jadi apa, mungkin memang untuk Komi-san gue prefer ke ending sih. Ya gue harus jujur sih, gue kalau milih opening atau ending Komi-san untuk season ini, gue jujur jauh megang gue endingnya, sumpah. Tapi kalau untuk ending satunya ya oke lah, gue megang ending satunya gitu, karena ya itu gue balik lagi karena gue suka lagunya. Tapi kalau untuk grafis sudah 12 lah sama ending yang season sekarang. Jadi makanya Komi-san pantas masuk ke posisi kedua. Oke, tidak perlu menunggu lama lagi, langsung aja posisi 1 ending terbaik Spring 2022 versi gue, dan inilah dia. Ya, selamat buat Spy X Family yang memang sangat pantas masuk di posisi 1. Ya, mungkin ini adalah pergabungan di mana apa ya, bisa dibilang, kalau tadi kan gue bilang untuk lagu Tomodachi Game yang terbaik, untuk visualnya Komi-san yang terbaik. Tapi kalau untuk Spy X Family, gue cuma bisa bilang lagu nomor 2 terbaik gue ya Spy X Family, ending terbaik nomor 2 gue Spy X Family juga. Jadi kalau digabungin ya itulah hasilnya gitu. Kenapa gue akhirnya berani naro Spy X Family di posisi 1, karena enak banget men. Jujur, lagu itu enak banget men. Jadi gue pikir awalnya ya lah visualnya cuma gitu doang, cuman pemandangan kota, baris-baris dan gitu sebagainya gitu kan. Tadi kan gue pikir episode 1 itu adalah endingnya, maksudnya ending visualnya. Ternyata ending visualnya tuh ini gitu. Tadi awalnya kalau misalkan gue nggak bersabar sedikit aja, maksudnya gue sampai nggak menunggu ini ending, mungkin gue bakal taruh Spy X Family di posisi nomor 10 mungkin, karena gue ngerasa bahwa visualnya biasa aja. Tapi ketika visual ini yang terbaru nih, yang memang benar-benar officialnya, sumpah itu keren banget sih. Jadi kayak
kayaknya gue ngerasa opening sama endingnya ini bener-bener fokus ke Anya deh. Gue nggak tahu sih apakah memang ini sengaja apa enggak, tapi kayak kelihatannya kayak Anya tuh sangat spesial banget men di ending ini gitu loh khususnya. Jadi kayak dimana kayak Anya ini kan jalan gitu kan, terus ngeliat apa namanya mamahnya sama papahnya kan saling menatap di bingkai, terus akhirnya dia pergi. Itu sumpah tuh itu keren banget sih, bagian itu keren. Terus juga ada part dimana mereka saling joget tuh gue seneng banget sih. Dan di ending peng terus pas Anya tidur tuh kayak oh mungkin ini kayak pertanda gitu. Jadi kayak gue inget di bagian episode 1 pas ada ending bagian ini, maksudnya pas bagian Anya sama Lloyd tidur, oh ternyata ini loh kayak gue tuh udah kayak di spoilerin di episode 1 scene endingnya anime ini, ternyata di bagian part terakhirnya itu pas Anya tidur kan. Di episode 1 kan Anya tidur kan, nah ini episode pas di ending yang terbaru ini ya Anya tidur juga gitu. Jadi kayak seakan-akan kayak gue di spoiler gitu loh, ternyata bagian ini tuh yang apa namanya yang benar-benar wholesome banget ya sih. Gue seneng sih, maksudnya ditutup dengan Anya yang tidur tuh, suka itu benar-benar wholesome banget. Gue suka gitu loh, gue suka banget dengan lagunya yang easy listening dan endingnya benar-benar perfect banget sih, benar-benar. Dan yaudah, selamat buat Spy X Family, pantas masuk di posisi 1. Dan mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau isi di komentar kira-kira mau top 15 kayak gua, atau mau top 10, atau mau top 5, atau mau top 3, atau cuma satu anime ending yang kalian suka, pokoknya isi di komentar versi kalian biar rame, biar seru, kira-kira ending apa yang terbaik di musim ini. Jadi biar tahu aja sih pendapat kalian, apakah ada yang sama kayak gua, atau mungkin jauh banget kayak gua, atau mungkin setengah-setengah, ya pokoknya isi di komentar, oke? Dan pasti jangan lupa subscribe juga biar gue semakin semangat dalam buat video. Dan mungkin next episode, next konten gue bakal buat opening, tapi tidak sekarang, mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, nggak tahu. Sampai nanti apa namanya, sampai akhirnya nanti gue bener-bener memilih opening yang bener-bener terbaik versi gue, karena bener-bener rich banget untuk apa namanya di musim ini, kaya banget akan yang lagu-lagu bagus. Jadi bener-bener gue sortir banget sampai akhirnya gue nemuin yang terbaik versi gue gitu untuk opening di spring ini. Dan yang pasti jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja, dan coba nyalain notifikasinya agar lo tidak video dari gue. Dan sampai ketemu lagi di Res Anime gue selanjutnya, dan bye.